Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Nufan Borok akan menjelaskan kajian teori X1 kompensasi variabel. Pengertian kompensasi menurut Rifai 2005, kompensasi adalah suatu yang diterima karyawan sebagai imbalan atau pengganti kontribusi jasa mereka kepada perusahaan. Jenis-jenis kompensasi adalah kompensasi secara langsung dalam bentuk gaji dan investasi atau bonus. Yang kedua, kompensasi tidak langsung dalam bentuk tunjangan dan asuransi. Yang ketiga, kompensasi finansial seperti jam kerja yang luas dan kantor yang bergengsi. Tujuan kompensasi yang pertama, ikatan kerja yang sama. Dengan pemberian kompensasi terjadilah ikatan kerja formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar kompensasi sesuai perjanjian yang disepakati. Yang kedua, kepuasan kerja. Perusahaan memberikan balas jasa sesuai dengan beban kerja yang dikerjakan oleh karyawan serta memberikan bonus. Variabel X2, pelatihan. Yang pertama, pengertian pelatihan. Pengertian pelatihan adalah memberikan kepada karyawan bertujuan agar karyawan dapat mengerti tentang tugas yang diberikan kepada pekerja selama bekerja di perusahaan. Penilaian pelatihan berdasarkan teori yang dikenalkan oleh Kirkpatrick 1994 yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Tujuan pelatihan sebelum masuk ke dunia kerja. Setiap karyawan telah menerima pelatihan secara formal, yaitu saat di sekolah maupun di universitas. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trilangsi, NIM 18383022187. Saya pemateri kedua dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan keadaan emosional seorang karyawan dalam memandang pekerjaannya. Keadaan emosional di sini dapat berubah keadaan emosional yang menyenangkan. Nah, kepuasan kerja yang didapat oleh seorang karyawan di sini bisa berupa kepuasan kerja atas prestasi yang didapatnya dari sebuah perusahaan. Perusahaan juga di sini memberikan keluasan kepada karyawan untuk mempromosikan produk-produknya, sehingga karyawan di sini dapat mengembangkan apa yang ia miliki. Kemudian kepuasan kerja di sini bisa didapat dari gaji yang diberikan perusahaan. Kepuasan kerja di sini juga dapat dirasakan seseorang dalam lingkungan perusahaan itu sendiri, kenyamanan bekerja dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah suatu tingkat keberhasilan seseorang karyawan dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan yang satu dengan yang lain itu tentunya berbeda. Kinerja karyawan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk kemajuan dan perkembangan perusahaan itu selanjutnya, untuk perkembangan perusahaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dian Mayasari. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil uji data SPSS, di mana di sini berdasarkan hipotesis yang diajukan, maka penelitian pada
variabel intervening di sini dapat dibuat dengan menggunakan dua jalur, yaitu pada model pertama di sini kompensasi, pelatihan, dan kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja, sedangkan model kedua di sini yaitu kompensasi, pelatihan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk yang model pertama di sini di mana di sini yang pertama mengacu pada output regresi model pertama. Pada bagian tabel koefisien di sini dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel yaitu pada variabel 1 X1 yaitu kompensasi, nilainya di sini 0,295. Nah, di sini. Dan untuk X2-nya di sini 0,328. Nah, di sini dapat dikatakan lebih besar dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan di sini bahwa regresi model pertama di sini yaitu variabel X1 kompensasi dan X2 pelatihan di sini tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja terhadap variabel interveningnya. Nah, yang kedua yaitu besarnya nilai R-square. Nah, di sini kita lihat pada tabel summary adalah sebesar 0,054. Nah, di sini hal ini menunjukkan sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 54%. Nah, sementara sisanya di sini 0,46. Nah, 0,46 di sini dapat diperoleh dengan 100% dikurangi 54%. Nah, sisanya di sini yaitu 0,46%. Nah, di sini 0,46% di sini merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Nah, sementara itu nilai E1-nya di sini dapat diperoleh dari akar 1 dikurangi nilai R-square-nya yaitu 0,054. Nah, di sini diperoleh hasilnya 0,97226. Nah, dengan demikian dapat diperoleh diagram jalur model struktur 1 sebagai berikut. Nah, di sini kalian X1. Nah, di sini X1-nya yaitu 0,6. Kalian lihat di koefisien beta. Nah, di sini koefisien beta. Nah, X2-nya di sini 0,173. Nah, untuk X3-nya di sini perolehan nilainya yaitu dari nilai E1 akar dari 1 kurangi 0,054. Jadi E1-nya di sini 0,9726. Nah, selanjutnya yaitu pada model jalur 2. Nah, di sini pada model jalur 2 di sini yaitu kompensasi, pelatihan, dan kinerja karyawan. Model jalur 2-nya di sini yaitu kompensasi, pelatihan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini untuk koefisien jalur 2 di sini berdasarkan output regresi model kedua pada bagian tabel koefisien, diketahui bahwa nilai signifikan dari ketiga variabel yaitu X1 0,25, 0,825, dan X2-nya 0,904 dan X3-nya 0,004. Nah, di mana di sini lebih kecil dari 0,05. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2 yakni variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk besarnya nilai R-square-nya di sini dapat kita lihat pada tabel summary di mana di sini nilainya sebesar 0,257. 0,257. Hal ini menunjukkan sumbangan pengaruh X1 dan X2
dan X3 terhadap Y sebesar 25,7%. Nah, sementara sisanya 74,3, sisanya di sini juga diperoleh dari 100% dikurangi 25,7%. Dan nilainya di sini, hasilnya di sini 74,3%, yang merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, nilai E2-nya kita di sini nilai E2-nya yaitu akar dari 1 kurangi 0,257. Di sini 1 dikurangi dari nilai R square-nya. Jadi hasilnya di sini 0,8619. Nah, dengan demikian model jalur dapat dilihat di sini diagram jalur model 2. E2-nya di sini merupakan hasil dari akar dari 1 kurangi 0,57. Jadi hasilnya E2-nya di sini 0,8619. Nah, untuk X1-nya di sini yaitu 0,036 dan X2-nya min 0,019. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatul Almami dengan NIM 18383022051. Dari kelompok 9 di sini saya akan melanjutkan materi dari pemaparan materi sebelumnya, yaitu pembahasan 1. Pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja. Nah, berdasarkan hasil analisis di atas, kompensasi di sini tidak ada pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya semakin tinggi kompensasi yang diterima oleh karyawan, maka tidak ada pengaruh terhadap peningkatan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua yaitu pengaruh pelatihan terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan dari hasil analisis di atas, pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini juga menunjukkan bahwasannya semakin tinggi pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan, maka kepuasan kerja karyawan tidak akan meningkat. Yang ketiga yaitu pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis di atas, kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompensasi yang diberikan perusahaan, maka tidak akan meningkat kinerja karyawan. Yang keempat yaitu pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis di atas, pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pelatihan yang dilakukan perusahaan, maka tidak akan meningkat kinerja karyawan. Yang kelima, pengaruh kepuasan kerja terhadap karyawan. Berdasarkan hasil analisis di atas, kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan karyawan, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Yang keenam, pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Berdasarkan hasil analisis di atas, kepuasan kerja mampu memediasi variabel kompensasi terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompensasi yang diterima karyawan, maka semakin tinggi kepuasan yang dirasakan oleh karyawan. Yang terakhir yaitu kepuasan pelatihan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Berdasarkan hasil analisis di atas, kepuasan kerja tidak mampu memediasi variabel pelatihan terhadap kinerja karyawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.